Selamat pagi Bapak Tutor dan teman-teman mahasiswa lainnya. Saat ini kita akan mengerjakan tugas 1 keamanan jaringan MSIM 4404 yang terdiri dari 2 soal berupa praktek yang akan kita unggah ke link yang akan kita unggah di YouTube. Baiklah, untuk tugas ini terdapat 2 soal. Soal nomor 1, serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Soal nomor 2, serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum SQL injection. Adapun ketentuannya, yaitu kita melakukan tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Pada poin pelaporan dan penilaian, mahasiswa melaporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan 1. Perkenalan identitas mahasiswa. 2. Langkah-langkah praktik yang kita lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. 3. Hasil praktik yang telah dilakukan. Dan keempat, kata-kata penutup dari mahasiswa. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk membuka bahan-bahannya. Baiklah, langsung kita mulai di poin nomor 1, yaitu di poin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Shailendra dari UPBJJ Ternate dengan NIM 0419731139. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktik, yang mana beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan praktikum ini antara lain: 1. Perangkat lunak paket tracer yang sudah kita siapkan. Di sini saya menginstal paket tracer yang versi 8 dan file praktik DHCP palsu yang sudah dipersiapkan. Konfigurasinya seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini konfigurasi paket tracer yang sudah saya siapkan. Untuk itu, mari kita langsung saja untuk menginputkan IP yang sesuai pada alamat tabel yang berada pada modul 3 BMP MSIM 404. Langsung saja kita mulai. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi paket tracernya. Di sini saya sudah membuat konfigurasi sesuai dalam BMP MSIM 4404 modul 3 di gambar 3.7. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan isi alamat IP sesuai tabel yang tertera seperti berikut ini. Nanti terdapat 3 server, 1 DHCP server, 1 DNS server, dan 1 web server yang terpasang pada jaringan 192.168.10.0, dan terdapat 3 PC yang nanti akan diberikan IP dinamis, IP DHCP. IP DHCP didapatkan dari DHCP server, dan kita juga memiliki 1 router yang terdiri dari 2 jaringan, yaitu 192.168.10.1 dan 192.168.20.1, dan terdapat juga 2 switch, yang satu terhubung ke klien atau workstation dan satu lagi terhubung ke web server palsu. Nah, ini yang akan nanti kita buatkan DNS-nya juga. Lalu selanjutnya langsung saja kita mulai. Kita isikan alamat-alamat ini. Pertama kita isi untuk DHCP servernya sesuai ini. Kita copy aja bisa. Oke, kalau bisa ya. Masuk sini. Untuk servernya kita buat statik ya.
DHCP server isinya 192.168.10.2 dengan subnet masknya 255. Ini default di kelas C 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita buat 192.168.10.1. Sudah. Selanjutnya kita beralih ke server selanjutnya, yaitu DNS server. Untuk DNS server langkahnya sama, tapi isi tabelnya dia alamat 192.168.10.3 dengan subnet mask dari kelas C default. Default gateway-nya sama, dia 1. Untuk DNS servernya nanti kita pakai yang 3 ini. Di sini untuk server tidak ada keterangan. Lanjut kita ke web server. Untuk web servernya kita isikan 10.10 prefix 255 prefix 24 port gateway. Sudah. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat konfigurasi pada DHCP server agar klien mendapatkan IP secara dinamis. Adapun scope IP yang akan kita inputkan di pada DHCP server yaitu dari 192.168.10.100, dan nanti ini yang akan menjadi IP dari ketiga klien atau workstation. Pertama kita konfigurasi saja langsung DHCP, kita aktifkan dulu default gateway-nya tadi. Satu DNS servernya nanti kita ini. Nah, kita akan start IP address. IP address-nya nanti dimulai dari 192.168.10.100. Jadi kita masukkan di sini 100. Maksimum number of users-nya kita bikin 99. Sudah. Kita save. Kita coba langsung di PC 0, 1 dan 2. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, ini sudah. Jadi alamat IP yang didapat yaitu dari 198.168.10.100 sampai 192.168.10.101. Jadi ini yang kita dapat pada PC 1 yaitu 192.168.10.101. Kita langsung lanjut ke PC selanjutnya. Dapat PC selanjutnya lagi. Oke. Kita ulang lagi, refresh lagi. Mungkin agak lama memang ya karena account-nya itu kalau di Cisco kalau nggak salah
per 30 detik dia refresh. Oh, ini sudah jadi, tabel IP-nya sudah keluar. Kita bisa cek dari command prompt juga bisa. Nih, IP-nya sudah keluar ya. Oke, kita tes ping dulu. Kita bisa pakai ini. Sukses. Sukses juga ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memastikan DNS server sudah diaktifkan dan memiliki tabel yang memetakan alamat pada tabel 32 BMP MSIM 4404. Kita masuk ke DNS server. Untuk DNS servernya kita bikin ini namanya, ini ada, kita aktifkan dulu on. Namanya adalah, kita bikin coba ya .com. Alamatnya 192.168.10.10. Kita add. Nah, ini sudah. Alamat web coba.com sudah kita masukkan di server dan kita coba menghubungkan workstation apakah bisa terhubung dengan alamat tadi. Kita coba langsung dari PC 0 aja ya, langsung. Nah, sudah berhasil. Jadi PC 0 sudah dapat mengakses www.coba.com melalui browser sehingga muncul tampilannya seperti berikut ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba mengakses langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengakses browser ke web server palsu menggunakan alamat IP 192.168.20.10. Langsung saja kita mulai dari PC 0. Sini kita masukkan http://192.168.20.10. Nah, ini sudah berhasil sesuai dengan yang ada di modul pada gambar 3.9, yaitu yang ini adalah web server palsu. Jadi di sini sudah berhasil. Kita langkah selanjutnya kita ke tahap pelaksanaan percobaan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan percobaan. Tahap ini peretas akan melakukan aktivitas DNS spoofing memanfaatkan kelemahan cara kerja DHCP. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan kesini bertindak sebagai DNS dan DHCP palsu, yaitu mereka akan menyiapkan satu server yang akan dijadikan sebagai server DNS dan DHCP palsu dengan memasukkan alamat IP statik dengan alamat satu network address dengan jaringan 192.168.10.0, yaitu pada jaringan ini. Lalu dibuatkan default gateway yang sama. Langsung saja kita coba buatkan server DNS dan DHCP palsunya. Tambahkan dulu, kita buat di sini, kita kasih nama ya.
palsu. Sudah itu kita masukkan, kita input. Di sini tertera kita akan contohkan, kita akan buat alamat IP-nya yaitu 192.168.10.102. Ini kalau 102 kan kalau nggak salah di klien sudah dipakai, tapi kalau masih bisa kita, nah ini masih bisa. For gateway-nya kita samain aja, sama, sudah. Setelah itu kita sambungkan ke server, kita sambungkan ke switch. Nyambungan kabelnya menggunakan straight through karena dia berbeda perangkat. Kita refresh lagi. Sudah. Setelah itu kita cek dulu alamat IP-nya. Nah, ini sudah dapat alamat IP-nya. Setelah itu kita akan mengaktifkan fitur dan layanan DHCP Ini kita on. Default gateway-nya sama. DNS servernya yaitu kita buat 168.02. Kita akan mulai IP address-nya dari 50 dengan jumlah user itu 50 juga. Setelah itu kita save. Sudah. Selanjutnya kita buat DNS service-nya dengan nama yang sama dengan server yang DNS server yang asli. Coba .com. Kita aktifkan juga, jangan lupa DNS service-nya. Sudah. Kita masukkan alamatnya. Sudah, add. Setelah server DHCP siap, aktifkan fitur DNS. Pengaktifan fitur DNS service juga sudah siap. Pada konfigurasi DNS palsu, alamat www.coba.com sudah kita pasangkan. Nanti workstation akan mengakses alamat ini dari DHCP palsu juga, dan juga mengakses, dan ketika mengakses website coba.com diarahkan ke web server palsu. Sekarang kita refresh dulu IP address pada workstation. Ini masih pakai IP address yang lama dari web server yang asli. Kita coba lagi ya, kita refresh dulu. Masih. Nah, ini sudah berganti. Dia mendapatkan IP address secara DHCP dari web server dari DHCP dan DNS palsu. Sudah. Nah, untuk selanjutnya kita coba mengakses dari web browser. www.coba.com. Nah, ini sudah berhasil juga. Jadi sekarang peretas berhasil mengarahkan klien workstation ke
DHCP dan DNS palsu ini. Sudah. Kita coba juga pada PC selanjutnya atau workstation yang lain, apakah sudah berganti. Nah, ini sudah berganti juga, tadinya dari 102 menjadi 98. Kita coba juga ya di web browsernya. Nah, ini sudah berhasil juga. Untuk PC terakhir, kita coba juga dapatkan IP secara DHCP dari DHCP dan DNS palsu. Masih, sekali lagi. Nah, ini sudah dapat IP DHCP dari web server, DHCP dan DNS palsu. Jadi semua konfigurasi sudah terhubung dengan DNS dan DHCP palsu. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Semua langkah-langkah sudah berhasil kita lakukan. Pada saat ini peretas sudah berhasil memperoleh alamat. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu